الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعني درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh. Thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Selesai kita membahas tentang la ilaha illallah. Kemudian berikutnya wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan ibna Abdillahi ibna Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashiyu sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Dan pengertian aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah sama dengan yang lalu, yaitu antak lama, kita harus mengetahui.
bukan cuman bisa menyebutkan, bukan hanya syahadat di mulut, tapi syahadatnya sampai ke dalam hati. Syahadatnya dengan qalbun, dengan hati. Kalau syahadatnya dengan hati, maka harus disertai dengan pengetahuan, artinya mengenal tentang siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita disuruh ketika bersyahadat, bersaksi, diawali dengan mengetahui. Terus wa ta'taqida, kemudian mempedomani. Apa sih yang namanya utusan? Oh, yang namanya utusan adalah manusia yang mempunyai sifat sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Maka itu adalah pedoman atau patokan seorang utusan. Terus watu sodiko, dan kita membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Dengan apa kita membenarkan? Dengan mukjizat, dengan melihat bukti-bukti kerasulan, bukti-bukti kenabian. Apa itu? Bagi kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan juga mukjizat-mukjizat yang lainnya. Wa tu'mina, dan mengimani, artinya meyakini dalam hati kita, membenarkan dalam hati kita bahwa baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah betul-betul utusannya Allah. Beliau adalah seorang yang bernasabkan kepada Sayyid Abdullah, adalah bapaknya. Kemudian Abdul Muthalib adalah kakeknya. Ibn Hashim adalah kakek-kakeknya. Dan sampai kepada Abdul Manaf adalah kakek buyutnya Al-Quraisy, yang berbangsa Quraisy. Adapun orang yang pertama dinamai dengan julukan Quraisy adalah kakek beliau yang namanya Fihr, yang dijuluki, dikatakan oleh sebagian pendapat, ada pula yang lain namanya Nadhar. Tapi Rasulullah adalah keturunan Quraisy, baik dari Sayyidina Fihr ataupun dari Sayyidina Nadhar. Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga salawat, limpahan rahmat dan kesejahteraan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah hambanya Allah dan utusan Allah ila jami'il khalqi, kepada seluruh manusia. Jadi kalau kita mau bicara orang lain di luar agama Islam, kalau mereka sudah mengimani Allah sebagai Tuhannya dan mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka dia Muslim. Jadi kalau kita lihat orang Kristen, dia iman kepada Allah, iman kepada Nabi Isa, iman Nabi Musa, iman, kurangnya cuma satu, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka bisa iman sama Rasulullah, maka mereka Muslim. Jadi mereka tidak dikatakan Muslim walaupun yang disembah Allah, walaupun yang dibaca kitab Injil, mereka tidak disebut Muslim karena tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Maka kita harus iman bahwa beliau adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Kenapa harus dikatakan hamba? Jangan sampai mengakui mereka adalah anak Tuhan, titisan Tuhan, atau jelmaan Tuhan. Ini keluar dari konteksnya agama Islam.
Maka Rasulullah diutus kepada seluruh makhluk sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda bahwa seluruh nabi-nabi sebelumku itu diutus hanya untuk sebagian orang. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Siapa yang termasuk manusia? Minal insi wal jinni wal ya'juj wa ma'juj wal malaikah wa jami'il anbiya wal ummamis sabiqah miladun adam ila yaumil qiyamah. Coba, siapa yang kedapatan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu semua manusia, jin termasuk Ya'juj wa Ma'juj, termasuk semua para malaikat, termasuk semua para nabi, semua umat-umat terdahulu sejak Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Coba, mana ada nabi yang diutus semulia ini, yang diutus oleh Allah sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya mendapatkan bagian dari dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi-nabi sebelum Rasulullah itu juga mempunyai rukun iman. Di antara rukun iman mereka apa? Mengimani akan hadirnya hari kiamat. Kapan hari kiamat? Di waktu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka nabi-nabi sebelumnya, umat sebelumnya sudah mengenal Nabi Muhammad karena bagian dari rukun iman yang Allah berlakukan kepada semua manusia-manusia sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ila nafsihi, coba. Dakwahnya Nabi Muhammad itu hingga kepada dirinya sendiri. Li'anna kulli nabiyyin mab'utsun ila nafsihi bisyar'in. Karena setiap nabi itu diutus oleh Allah kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua nabi itu membawa perintah untuk dirinya dan orang lain. Bukan hanya nabi itu calo, bukan. Kalau calo kan ngajak ke Jakarta tapi nggak ikut ke Jakarta. Kalau nabi enggak, dia menyampaikan orang itu disuruh masuk surga, maka dianya yang memimpin masuk surga. Nabi yang pertama mempraktekkan dari tiap-tiap syariah tersebut. Fa irsaluhu ilallati la ta'kilu irsalu tashrif wa ma illa atsaqalain fa irsalu taklif bil ijma'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada yang tidak berakal. Yang tidak berakal siapa? Para tumbuhan, para hewan, para batu-batuan, bumi, langit, semuanya ini mendapatkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dakwahnya Rasulullah kepada mereka namanya irsalut tashrif. Maknanya apa? Nabi Muhammad diutus kepada mereka untuk memuliakan. Artinya seluruh benda, seluruh makhluknya Allah yang tidak berakal diperintahkan untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun diutusnya kepada dua golongan, yaitu manusia dan jin, adalah diutus namanya irsalut taklif, yaitu diutus untuk memberikan beban, tanggung jawab untuk menjalankan aturan-aturan agama sesuai pendapatnya ulama. Wa amma ilal malaika, adapun kepada malaika, fa mukhtalifun fi
maka ada perbedaan pendapat tentang diutusnya Rasulullah kepada bangsa malaikat. Fakila irsalu ilaihim irsalu taklif bima yaliku bihim. Ada yang berpendapat bahwa diutusnya Rasulullah kepada para malaikat itu namanya irsalu taklif, sama dengan kita, tapi dengan sesuatu yang sesuai dengan syariahnya para malaikat. Wakila, dia mengatakan irsalu tashrif, diutusnya Rasul kepada mereka adalah untuk memuliakan, untuk dimuliakan. Artinya Rasulullah datang kepada para malaikat bukan memberikan aturan, tapi disuruh dimuliakan oleh para malaikat. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Rasulullah dilahirkan di kota Makkah. Maka ada pertanyaan, qala al-Bajuri wa hal kanat wiladatuhu min maudhi'il muqtadi au min tahti surrati. Rasulullah itu lahirnya dari jalan yang biasa orang lahir atau dari jalan lain. Kalau kita kan lahir dari mana? Jalan Jelambrang, jalan mana? Dari jalannya ibu, jalan biasa, begitu loh. Lalu Rasulullah dari mana? Ini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Apakah itu berasal dari bawah pusar? Kalau sekarang itu disesar, lahirnya melalui bawah pusar. Kalau kita kan bawahnya lagi, maksudnya. Untung nggak bawahnya lagi keinjek ente, bawah melulu. Wa nukila an Ibnu Sab'i annaha kanat min tahti surrah. Pendapat dari Ibnu Sab'in bahwa Nabi Rasulullah SAW lahir dari bawah pusar. La min maudhi'in tanziha. Bukan dari jalan yang biasa. Wa kadza ghairuhu min jamil ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Begitupun kelahiran semua nabi-nabi, saudara-saudara Nabi Muhammad SAW, seluruh rasul dan nabi itu lahir melalui jalan dari bawah pusar. Jadi datang penolong-penolong. Diceritakan ketika Siti Khadijah itu hamil dan Siti Aminah itu hamil dan dia berusia kandungannya 9 bulan 10 hari, waktu-waktu untuk melahirkan, maka datang kepada mereka bidadari surga yang diperintah untuk menolong persalinan Siti Aminah radhiyallahu anha. Dengan apa? Dengan mengeluarkan Rasul dari bawah pusar beliau, bukan dari jalan yang biasa manusia umumnya itu lahir. Menunjukkan apa? Rasul lahirnya saja nggak nyusahin. Kalau kita nyusahin, lahirnya aja nyusahin. Kata ibu ini gede, lihat ente ini lahirnya aja nyusahin, apalagi gedenya, baru lahir udah nyusahin. Rasulullah nggak begitu, lahirnya nggak nyusahin orang, sampai ibunya sendiri nggak merasa susah. Wa bu'itsa, dan diutus Nabi Muhammad SAW lana ma'syara hadhil ummati ay ummati dakwah la ummatil ijabah faqat. Maka Rasulullah diutus ke semua manusia, semua umat, yaitu ummatul dakwah, bukan hanya ummatul ijabah. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Bedanya apa? Umat dakwah itu umat yang mendengarkan berita agama Islam yang disampaikan oleh Rasul ataupun oleh
ulama kepada mereka. Semua yang mendengar tentang agama Islam, maka itu namanya ummatud dakwah, orang yang diajak masuk Islam. Tapi tidak semua yang diajak itu ikut, maka yang ikut disebut namanya umat ijabah, yang menerima dakwahnya Nabi. Tapi yang tidak mau ikut disebut namanya ummatud dakwah. Wa bu'itsa biha ay fi waqtin kauni fil Makkah. Dan diutusnya Rasulullah itu masih beliau ada di kota Makkah, yaitu pada usia 40 tahun. Wal muradu bi ummati dakwah kullu man da'ahu sallallahu alaihi wasallam ilal iman sawaun ajaba aw la. Wa bi ummatil ijabah khususan man ajaba ila dzalik. Wa hajara, kemudian Rasulullah hijrah dari Mekah, beliau hijrah. Faraqa Makkata bi amri minallah, yaitu meninggalkan kota Makkah atas perintahnya Allah, ilal Madinah, kepada kota Madinah asy-syarifah yang dimuliakan. Wa yuqalu laha Thaibatu, ada yang mengatakan kota itu namanya Thaibah. Sama bi Sayyiduna Jibril Lailatul Mi'raj, yang nama tersebut disebutkan oleh malaikat Jibril alaihi salam waktu Isra Mi'raj. Wa yuqalu la aidan tabatun litibiha bi hijrati sallallahu alaihi wasallam kanat qabla dalika tusamma Yathrib. Ada yang mengatakan namanya Tobah karena begitu harumnya kota tersebut dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah sebelum itu kota Madinah namanya Yasrib. Wadufina Sallallahu Alaihi Wasallam fiha, dan Rasulullah dimakamkan di kota Madinah. Bil Madinah wadufina, dan dimakamkan di Madinah, di mana? Di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan dimakamkan bersama beliau siapa? Sayyidina Abu Bakrin khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muakhiran wakila an-nabiyyin. Dan Sayyidina Abu Bakar dikubur di belakang makamnya Rasulullah. Orang kalau meninggalkan ngadepnya kemana? Dihadapin ke kiblat, ya, badannya di kiblat. Maka Sayyidina Abu Bakar itu di belakangnya, gitu loh. Sayyidina Umar di belakangnya lagi, gitu. Jadi urut, bukan jejer-jejeran, bukan, tapi di belakangnya. Kenapa? Karena beliau menghadap ke kiblat. Karena orang meninggal itu dimiringkan badannya, enggak cuma lurus telentang aja, enggak, tapi dimiringkan. Maka di belakang beliau adalah Sayyidina Abu Bakar, dan di belakangnya lagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa dufina Umar inda qadamihi Abi Bakar, dan dikuburkannya terus dari sisi kakinya. Yang paling depan Rasulullah, di kakinya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, di kaki Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar radhiyallahu an. Begitu keadaannya. Dan ini terjadi khilaf antara ulama. Ulama ini coba ente bisa mikir bener nggak coba? Hah? Ente bawa orang, ini orangnya orang mulia, dibawa sama orang banyak, dikubur. Selesai dikubur, orang nanya, tadi ngadepnya mana? Lupa saya, kan aneh. Ini orang sahabat ribuan ngelihat Nabi dikubur, lihat Sayyidina Abu Bakar dikubur, lihat Sayyidina Umar. Begitu tanya, ini posisinya bagaimana? Yang depan, lupa saya, kan aneh. Maka terjadi khilaf ulama. Kata yang satu, oh begini, yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begini. Ini
terjadi perbedaan yang banyak antara pendapatnya ulama, sampai ada berapa itu? 7 pendapat. Tapi yang paling unggul adalah pendapat yang mengatakan yang pertama, yaitu dengan sanad maka semua ini selain pendapat yang pertama dan kedua adalah sanad yang lemah. Kita pakai pendapat yang pertama, yaitu berurutan antara Rasulullah paling depan, terus Sayyidina Abu Bakar, terus Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun. Beliau adalah orang yang sidik, yang benar, yang jujur. Wa muhiqqun, dan beliau adalah pembawa kebenaran fi jami'i ma akhbara bihi, tentang semua perkara yang beliau kabarkan, minal ahkam wal umuril mughayyabat, dari perkara hukum-hukum dan perkara-perkara ghaibah. Yang disampaikan Nabi adalah hukum-hukum, isinya apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, terus sah dan batal. Jadi kalau kamu kok sekarang mendapati hukum ini wajib begini, wajib begini, wajib begini, oh maknanya itu hukum yang datang dari para rasul. Selain para rasul tidak bisa membuat keputusan hukum ini wajib atau ini haram atau ini makruh, nggak bisa. Yang bisa bikin hukum wajib hanya para rasul, atau menghapus hukum yang sebelumnya. Hukumnya Nabi Isa dihapus, ini sudah nggak haram lagi, boleh kamu kerjakan. Yang menghapus Rasul lagi. Contohnya apa? Zaman Nabi Isa, wanita yang haid itu disuruh tinggal di luar rumahnya, dikasih rumah sendiri, pavilion, tinggal di situ sampai selesai haid. Tidak boleh masuk ke rumah, makan nggak boleh bareng, tidur nggak boleh bareng. Tapi setelah Rasulullah, maka boleh masuk ke rumah, boleh makan bareng, boleh minum bareng, boleh tidur bareng, yang penting jangan kumpul. Ini beda hukum zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad. Yang bisa merubah siapa? Rasul lagi. Kalau nggak Rasul nggak bisa merubah itu. Jadi Rasul ke Rasul itu membawa hukum atau memperbaharui hukum atau merubah suatu hukum. Hukum yang pertama datang dari siapa? Dari Nabi Adam alaihissalam. Tandanya apa? Nabi Adam adalah utusan Allah. Hukumnya apa? Hukum diantara yang disampaikan Nabi Adam adalah memerintahkan kepada anak-anaknya untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, begitu pula untuk urusan perkawinan. Anak Nabi Adam itu semua yang lahirnya kembar, dan lahirnya sepasang, lahir sepasang. Kalau bagi kita yang namanya saudara kandung itu ya semua yang lahir dari ibu tersebut maka disebut saudara kandung. Zaman itu enggak begitu. Sekandung itu yang lahirnya bareng, sekandung namanya. Kalau setelahnya lahir lagi enggak sekandung maka boleh kawin, gitu loh. Jadi perkawinannya enggak boleh kawin sama yang sekandung, bolehnya kawin sama yang kandungan berikutnya. Maka Qabil dilahirkan bersama seorang wanita yang cantik. Qabilnya itu ganteng, pasangannya juga cantik, yang saudara lahir bareng sama Qabil. Adapun Habil enggak ganteng, pasangannya juga enggak ganteng, maka disilang yang jelek sama yang ganteng. Kalau nggak disilang bagaimana? Ya begini lahirnya, tambah jelek, makanya untung disilang. Kalau nggak disilang apa nggak baik? Untung ada persilangan. Qabil nggak mau disilang, kata Qabil enak aja, pasangan saya cantik suruh ganti sama yang lain. Qabil menolak, maka dikatakan hukumnya haram. Ketika ada hukum haram berarti dia seorang
Rasul. Nabi Adam seorang Rasul yang menyampaikan hukum dari Allah, mana yang wajib dikerjakan dan mana yang haram dikerjakan. Jadi jangan sampai menganggap bahwa Nabi Adam bukan Rasul. Ini yang keliru. Nabi Adam adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk pertama kali. Nabi Muhammad adalah orang yang benar, orang yang jujur, yang menyampaikan segala apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal ahkam wal umuril mughayyabat. Perkara gaib seperti apa? Perkara gaib seperti azab kubur, siksa kubur, surga, neraka, itu perkara gaib. Bal jami'i aqwalihi wa in lam takun anillahi fayalzamunal imanu bidzalika. Maka Rasulullah itu ngomong apa saja itu pasti benar, nggak mungkin salah. Ngomong apa saja, beritain apa saja, pasti beritanya benar. Karena Rasulullah dikatakan apa? Wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah kalau ngomong itu bukan dari hawa nafsunya, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ankara syai'an min dzalika fakana ma'luman minad-dini bidharuri kafaro. Siapa yang tidak mengimani berita-berita yang disampaikan Rasulullah yang secara mudah kita peroleh dalam agama, maka hukumnya kafir. Beda lagi dengan hukum-hukum yang sulit kita dapati. Apa itu hukum yang sulit? Yang harus nanya dulu ke ulama yang jelimet-jelimet. Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai perkara yang mudah kita tidak imani, maka bisa jadi kita masuk kelompoknya orang kafir. Di antara yang sering diingkari apa? Hati-hati nih para wanita ini. Kadang mereka ingkar apa? Ayat masna wasulasa waruba. Kawin kamu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kata perempuan apa? Itu bukan dari Allah kali itu. Ditambah-tambahin sendiri kali itu. Ini hati-hati yang ngomong begini. Yang tidak meyakini itu perintah Rasulullah, maka bisa sampai derajatnya kafir. Tapi perlu diingat, ayat itu bukan anjuran. Jadi salah orang, kamu kok baru 1 belum 2. Nggak ada yang menganjurkan, nggak ada. Itu hanya diperbolehkan, bukan dianjurkan. Jangan salah menilai ini. Wa min dzalika ay mimman akhbara bihi adzabal qabri. Ini perkara-perkara ghaibah, ini namanya tentang azab kubur. Bagaimana kita mengenal tentang akan adanya azab kubur, akan adanya nikmat kubur. Wa huwa adzabul barzah, yaitu azab yang ada di barzah. Udhifa ilal qabri li annal ghalib. Wa illa fa kullu mayyitin aradallahu ta'dzibahu anallahu ma aradahu. Dan apabila bukan lantaran hal tersebut, maka setiap jenazah yang Allah berkehendak menyiksanya, niscaya jenazah itu akan diterima, akan merasakan siksaan yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Yang disiksa itu ruhnya apa jasadnya? Dalam kubur, kita kalau masuk kubur, ada cerita, ada berita yang harus kita imani, ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Ya. Terus ketika dikubur itu tubuh kamu hancur, jadi tulang belulang, ada yang kebakar, ada yang dicacak-cacak hilang. Terus masih nggak merasakan adab. Terus yang diadab apanya? Yang diadab ruhnya, jasadnya nggak diadab. Ini ada pendapat yang harus kita imani, yang diadab dua-duanya, ruhnya dan
jasadnya. Gimana kok bisa? Kok bisa ada jasad diazab sedang jasad itu terpisah dari ruh? Jasad itu sudah hancur, yang tidak hancur ruhnya. Maka banyak orang berpendapat di alam kubur yang disiksa atau yang mendapat nikmat adalah ruhnya, bukan ruh dan jasad. Tapi kita harus imani yang diazab itu ruhnya dan jasadnya. Gimana caranya? Ruh kita ketika seperti sekarang, ruh ini terperangkap dalam jasad kita. Ruh itu aslinya bisa kemana-mana dia. Dia bisa menjelajah seluruh dunia tanpa kesulitan. Tapi ketika masuk tubuh kita, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Terperangkap dalam jasad. Ketika mau melihat, harus ngintip pakai mata yang segini. Kalau mau dengar, harus pakai lubang yang kecil ini. Kalau mau ngomong, harus pakai mulut yang kecil. Ini ruh susah. Kenapa? Biasa terbebas dimasukin ke jasad. Kemudian ketika jasad itu kena sakit pisau, maka jasad ini mengantarkan rasa kepada ruh. Kamu kena pisau, kamu jatuh, ruh kamu merasakan sakit. Sakitnya dari mana? Kiriman jasad kepada ruh. Distrom, jasadnya nyetrum ke ruh. Tapi nanti setelah itu ruh dikeluarkan dari jasad, maka akan terbalik situasinya. Ruh yang menguasai jasad, ruh yang punya strom kepada jasad. Ketika ruhnya disiksa oleh Allah, rasa sakitnya nyetrum ke jasad. Coba. Jadi yang disiksa itu ruhnya dan jasadnya. Kamu nggak bisa mengukur gimana ya. Itu kebiasaan kita nggak seperti itu. Nanti yang terjadi di sana itu di luar kebiasaan manusia. Kamu nggak bisa mengukur dengan adatnya manusia biasa, nggak bisa. Kita akan jumpai nanti sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Maka ini harus kita imani bahwa jasad kita dan ruh kita akan mendapatkan nikmat kubur ataupun azab kubur. Azab kubur dan nikmat kubur bagaikan apa itu? DP perskot. Nanti bayar kontan kapan? Di surga dan di neraka. Itu kontannya. Kalau setelah yaumul hisab baru dibayar kontan. Dan dalil terjadinya azab kubur, nikmat kubur itu dalam Al-Quran dikatakan qaulu ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha 'uduwan wa asyian. Maka kepada mereka itu dinampakkan neraka pagi dan petang. Dinampakkan itu sudah masuk belum? Belum, begitu loh. Jadi mereka dihantu-hantui, mereka dibayang-bayangi dengan azabnya neraka yang begitu pedih, hingga azab itu mengalir kepada mereka di dalam kubur-kuburnya. Terus wa ni'matu wa na'imuhu, dan kita harus iman pula ada yang namanya nikmat kubur. Wa min na'imihi tausi'uhu, dan dari kenikmatan kubur ini adalah diperluasnya ruang kubur. Kita sering doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya kuburnya luas. Di antara nikmat adalah diperluas kuburnya orang tua kita. Terus waja'lu kindil, dan diberikanlah penerangan fihi, di dalam kubur tersebut, wa fathu taqatin, dan terbukanya atau adanya lubang tembus fihi, dari kubur, minal jannah, sampai ke dalam surga, wa amtila'uhu birroyhan, dan menjadikan kubur itu menjadi tempat yang sangat wangi.
Wa ja'luhu raudhatan min riyadhil jannah, dan dijadikan sebagai taman-taman surga. Terang yang ada di akhirat beda dengan terang yang di dunia. Matahari terang enggak? Matahari kalau siang terang apa enggak? Terangnya matahari waktu siang, kalau kamu masuk rumah, kamu lihat bawah meja kamu gelap. Berarti terangnya matahari nggak bisa menerangi bawah meja kamu. Beda sama terangnya di surga nanti. Terang di surga nanti sampai lubang-lubang yang kecil semua terang, nggak ada gelap. Coba. Itu terang yang luar biasa, terang yang nggak seperti terangnya dunia. Kalau terang dunia, kamu masih bisa cari tempat gelap. Di sana kamu nggak bisa cari. Orang yang di dunia cari tempat gelap, itu warung remang-remang namanya. Orang nggak jelas mau cari tempat yang... Lah nanti di surga nggak ada yang remang-remang, nggak ada, semua jelas. Semuanya indah, semuanya terang, benderang. Ini yang harus kita imani, yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Terus wasu'alil malakaini munkari wa nakir, yang harus kita imani pula dari berita ghaibah Rasulullah adalah pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Ini langsung menceritakan bagaimana keadaannya rukun iman. Malaikat munkar nakir ini mereka mendatangi ahli kubur dengan keadaan sangat menyeramkan. Karena ciri-ciri kedua malaikat tersebut adalah malaikat yang rupanya hitam, tubuhnya hitam, berwarna hitam kebiru-biruan, sudah hitam kebiru-biruan, hitam ke putih-putihan, ini hitam kebiru-biruan, makanya mengkilat, hitam mengkilat. Dan matanya seukuran kuali tembaga, matanya belok, maksudnya lebar. Wa fi riwayatin kalbar, matanya kayak kilat. Suara kedua malaikat itu kayak guntur, dan di tangannya terdapat godam dari besi. Anda dipukulkan ke gunung, maka pasti akan meleleh. Itu buat mukul kita, bayangin ini. Gunung aja meleleh, ini buat mukul kita. Kayak apa itu? Makanya nanti di akhirat semua manusia itu dibikin oleh Allah kembali seperti Nabi Adam. Kenapa? Tingginya 30 meter. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Satu hasta berapa? 50 cm atau 49 sekian cm, itu satu hasta. Kalau 60 hasta berarti 30 meter tingginya. Lebar badannya 3,5 meter. Nah, kalau tingginya 30 meter, lebarnya seente tiang listrik namanya. Ini sudah tinggi 30 meter badannya. Kenapa dibikin gede begitu? Kenapa? Ini tadi pentungannya itu, kalau mentung biar bermanfaat gitu loh. Kalau kamu kecil dipentung pakai itu mati sekaligus. Kamu gemes sama nyamuk gigit kamu. Begitu kamu pukul, kamu nggak puas. Untung kecil. Kalau gede gua ajak berantem loh ini. Kenapa? Gemes. Lah malaikat itu gemes lihat orang-orang yang ahli maksiat. Maka Allah jadikan mereka itu besar, ketika dipukul oleh malaikat, tanek malaikat. Pentung ke sini, lempar ke sana, balik sono, lempar sana.
tubuh kita besar, gampang untuk diazab. Jadi diantaranya begitu hikmahnya, dijadikan tubuh kita nanti besar seperti Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan umurnya rata-rata berapa? 33 tahun. Seperti Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sekarang di surga, di langit. Umur beliau 33 tahun. Jadi nanti bapak kita, kakek kita, buyut kita, anak kita, mbah kita, buju kita, umurnya sama semua, 33 tahun. Maka kedua malaikat itu ditugaskan bagi orang beriman yang taat. Akan tetapi kedua malaikat itu berlaku lembut kepada orang yang beriman. Artinya ketika yang didatangi itu orang beriman, mereka lemah lembut, maka mereka akan mengatakan apa? Ketika mereka bisa menjawab, maka tidurlah engkau layaknya pengantin baru. Nggak bisa ya? Maksudnya apa itu? Maksudnya cepat. Manten itu kan nggak tidur. Ketika dia di kamar, masuk jam berapa sih? 12. Pernah ya? Pernah. Jam 12. Habis buka amplop tuh. Buka kado-kado. Masuk kamar jam 12. Baru nempel, tahu-tahu azan subuh, cepet amat subuh, gitu loh maksudnya. Ya, pengennya diulang lagi gitu maksudnya. Maka orang yang matinya sejak zaman Nabi Adam, untuk menunggu kiamat lama enggak? Enggak, kayak pengantin baru tadi gitu loh. Tahu-tahu, udah kiamat ya? Nah, kalau nunggunya pakai jam kayak kamu, wah lama bener ini kapan kiamatnya. Maka Allah tidurkan dia yang tiba-tiba mereka bangkit di hari kiamat tanpa merasakan lama. Dan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang mukmin yang maksiat, maka kedua malaikat tersebut datang kepada mereka dengan rupa yang buruk, rupa yang sangat menakutkan. Ini yang pernah terjadi pada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Ali ketika meninggalnya Sayyidina Umar, beliau ikut menguburkan. Ketika dikubur, apa kata Sayyidina Ali? Yang lain pulang, saya mau di sini. Saya mau dengerin coba Umar jawabnya apa. Nanti karomahnya coba. Kalau orang sekarang ente kasih mic aja nggak denger. Kalau orang dulu langsung bisa mendengar apa yang ditanya oleh para malaikat. Ini karomahnya para sahabatnya Rasulullah. Maka ketika kedua malaikat Munkar Nakir datang kepada Sayyidina Umar, datang dalam muka yang serem. Beliau kaget lihat malaikatnya, serem begitu, kaget. Setelah ditanya dan menjawab, apa kata Sayyidina Umar? Sini, saya kasih tahu kamu ya. Tolong kalau menjumpai saudara saya muslim, jangan begini wajah kamu. Coba ente, berani ente ngomong begitu sama malaikat Munkar Nakir. Cuma Sayyidina Umar yang berani. Terus gimana? Yang ganteng dikit gitu loh, kok serem amat kamu begitu. Apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, Umar itu membela agama Islam nggak cuman masa hidupnya, sampai matinya masih belain Islam. Coba. Kenapa? Dia memikirkan bagaimana umat setelahnya jangan sampai takut lihat munkar dan wong dia yang sebagai singa padang pasir aja kaget lihat munkar nakir, lah apalagi kita yang bangsa lihat suster ngesot aja kaget, apalagi lihat munkar nakir. Coba. Ini begitu menyeramkannya wajah malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian
wal ba'tsu, dan juga akan adanya yang namanya hari kebangkitan. Terus ada pula yang namanya hasyar, yaitu dikumpulkannya manusia kepada suatu tempat, artinya digiring kepada suatu tempat, maka akan terjadi pula yang namanya kiamat. Ada pula nanti yang namanya hisab, ada pula yang namanya ats-tsawab, pahala, wal azab, wal mizan. Ini bagian dari perkara-perkara ghaibah yang harus kita imani dari yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nar, terus wasirat, akan terjadi nanti ada yang namanya neraka, ada pula sirat, yaitu satu jembatan yang akan kita melewati jembatan tersebut untuk bisa sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita penting bicarakan satu persatu biar kita ngerti apa sih yang harus saya imani tentang hari kiamat, tentang sirat, tentang padang mahsyar. Kalau kita nggak kaji ini, maka nanti kita nggak ngerti tentang apa-apa yang harus kita yakini masalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini diantaranya adalah kebangkitan ruh dan jasad yang kemudian bersatu kembali, dan pendapat ini ditolak oleh diantaranya Ibnu Sina, diantaranya ada Al-Farabi yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kebangkitan jasad, adanya hanya kebangkitan ruh. Tapi kita tidak boleh mengimani hal tersebut. Kita harus imani bahwa kebangkitan itu ruh dan jasad, keduanya dibangkitkan oleh Allah. Wa ibaratun al-ihya'il mauta wa akhraji minal kubur ba'da jami'il ajza'ihi al-asliyah wa yalati min sya'niha al-baqa'u min awal umur ila akhirihi walau quti'at qabla mautih. Hari kebangkitan adalah ungkapan dari dihidupkannya manusia yang mati dan dikeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka setelah dipersatukan bagian-bagian tubuh yang asli. Berarti yang pasangan gimana? Yang pasangan dicopot. Jadi kalau kamu kok hidungnya sambungan, nanti di sono pesek lagi, nggak usah mikirin saya hidungnya udah mancung, udah saya sambung hidungnya, di sono pesek lagi nanti. Yang asli doang yang akan didatangkan oleh Allah di sana. Yang palsu-palsu dari dunia nanti akan dihilangkan, yang tambahan-tambahannya dihilangkan. Bi khilafil lati laisa min sya'niha al-baqa'u kal-dzarfi. Berbeda dengan bagian tubuh yang bukan di antara tabiat kondisinya, seperti kuku. Wa huwa bihadzal makna ibaratun an nashrin. Maka ibarah ini adalah digambarkan seperti nasyar. Hari kebangkitan itu setiap hari bisa kita saksikan ada dalam diri kita. Contohnya apa? Contohnya hari kebangkitan apa? Bangun tidur. Kalau hari kebangkitan dimunculkannya kembali tubuh-tubuh kita secara utuh, gambarannya apa? Kamu harus ingat ini setiap waktu, mengingatkan kita pada hari kiamat. Apa?
potong kuku. Tumbuh lagi seperti sedia kala. Allah mampu menjadikan wujud kita yang hancur tumbuh seperti sedia kala. Buktinya mana? Kuku potong tumbuh utuh. Rambut potong tumbuh utuh. Yang sering orang lupa di negeri barat, apa? Ada yang namanya musim gugur. Musim gugur itu gambaran yang luar biasa, di mana Allah mematikan pohon-pohonan, hilang semua daunnya. Terus muncul musim semi. Bagi mereka itu tontonan, bukan untuk tafakkur. Bagi kita itu harus jadi tafakkur, bahwa ini tanda Allah akan bisa menghidupkan manusia seperti sedia kala. Jadi Allah bikin contoh banyak. Hanya kita saja yang kebanyakan main WA, main Instagram, sampai nggak sempat liatin ya Facebook. Jadi kebanyakan terkecoh sama dunia sampai nggak bisa melihat tanda-tanda yang Allah ciptakan. Di antaranya adalah ada seorang yang namanya Ubay bin Khalaf, yang mereka beradu argumen kepada Rasulullah tentang adanya hari kebangkitan. Dikatakan Sayyidina Ubay membawa tulang kepada Rasulullah, mengatakan, ya Muhammad, apa tulang ini bisa bangkit kembali jadi orang lagi? Kamu jangan ngarang lah Muhammad. Kita disuruh iman sama hari kebangkitan. Mana ini tulang? Bagaimana tulang mau bangkit lagi jadi manusia? Maka Rasulullah menjawabnya dengan wahyu, dengan ayat Al-Quran. Qala wa qala atarallahu yuhyi hadza ba'dama baliya wa qala na'am wa yab'atuhu wa yadkhuluhun nar. Maka iya, dan Allah akan memasukkanmu, membangkitkanmu dan memasukkan kamu ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Fanazala ayat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ini dalam surat Yasin dikatakan ayat, apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan mereka dari setitik air, itu air mani, itu air yang menjijikkan. Maksudnya menjijikkan, itu dikasih kita nggak mau gitu loh. Buat apa ente? Kalau mani gajah masih laku, kalau mani orang mau buat apa ente? Maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Maka Allah yang menghendaki hal tersebut. Ini yang terjadi pada keimanan kita pada hari kebangkitan. Ini hanya sekelumit gambaran bahwa kita harus iman pada adanya hari kebangkitan. Dan masih banyak lagi iman yang harus kita bicarakan nanti tentang berita-berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pula nanti kepada syafaat dan juga kepada yang lain-lain yang harus kita tahu. Karena ini modal kita untuk iman secara benar kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam ketaatan, dalam keimanan, dan wabil khusus di bulan Rajab ini Allah jadikan hidup kita berkah. Allah jadikan kita berkah di bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan usia kita sampai ke bulan Ramadan insyaallah, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضابي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد طهس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.